hasil alam yang melimpah dan sumber air yang meluas, menjadikannya sebagai wilayah yang subur dan bernilai tinggi. Keindahan alamnya yang dipenuhi dengan hamparan sawah, perbukitan, dan pepohonan hijau menjadikan Payangan sebagai destinasi wisata yang mempesona bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Di Payangan, hubungan antara budaya dan alam terjalin begitu erat, yang tercermin dalam keberadaan pura-pura sebagai tempat suci untuk memohon kemakmuran dan kesejahteraan alam. Hal ini mencerminkan sikap masyarakat yang sangat menghormati dan menjaga kelestarian alam. Dalam rangka memperingati ulang tahun Kota Gianyar yang ke-254, Kecamatan Payangan mempersembahkan pawai budaya dengan tema Ngerti Parahyangan. Tema ini menjabarkan makna Trihitakarana yang melambangkan hubungan harmonis antara Tuhan, alam, dan manusia sebagai pedoman hidup masyarakat Payangan yang selalu menjaga keseimbangan alam. Hadirin undangan yang berbahagia, inilah Duta Kecamatan Payangan. Diawali dengan pembawa papan nama yang berisi identitas Kecamatan Payangan, serta iringi jaket bagus dengan riasan menggunakan motif khas Bali. Iringan berganyur tabuh sekatian khas Payangan, di mana tabuh klasik sekatian memiliki karakter megah, hikmat dalam berbagai upacara adat. Dalam konteks pawai budaya, alunan tabuh sekatian menghadirkan nuansa keagungan, semangat, serta memperkuat identitas budaya Bali yang maju. Karena ini, para warisan seni leluhur Payangan. Selanjutnya, barisan warga. Tengah dengan gagah, barisan yang membawa lambang keagungan dan kesakralan dalam setiap upacara suci. Terlihat umbul-umbul yang menjulang tinggi, melambangkan kebesaran dan penghormatan. Kober yang berkibar megah menjadi simbol keberanian dan perlindungan. Banderangan yang mereka usung menandakan arah dan turunan spiritual bagi masyarakat. Payung pagut dan gedung menaungi dengan penuh wibawa, melambangkan perlindungan dan anugerah suci dari Ida Sang Yang Widi. Selanjutnya, hadir dalam keagungan tradisi, ini melangkah barisan pengusung kebogan, lambang rasa syukur dan persembahan suci. Di atas kepala mereka terhias kebogan megah, tersusun dari bunga-bunga nan semerbak, serta buah-buahan hasil bumi yang melimpah. Setiap langkah mereka penuh dengan keharmonisan, menggambarkan ketulusan hati dalam mengaturkan bakti kepada Ida Sang Yang Widi. Dengan bermulai, wanita-wanita Bali berjalan membawa simbol kesejahteraan, kesuburan, dan berkah yang tercurah bagi alam semesta. Selanjutnya, kini hadir di hadapan kita dansil yang megah dan takrab sebagai simbol kebersamaan, keagungan, dan bakti suci dalam upacara. Dibangun dengan penuh ketulusan oleh Krama Desa, dansil menjulang tinggi sebagai lambang penghormatan kepada leluhur dan Ida Sang Yang Widi. Hiasan janur yang indah, anyaman bambu yang kokoh, serta susunan persembahan yang melimpah mencerminkan semangat gotong royong dan rasa syukur atas berkah yang diterima.
Selanjutnya hadir di tengah-tengah kita tari Rejang Lingsir. Tari Rejang Lingsir merupakan tarian yang dipersembahkan oleh Krama Istri Penglingsir Ulu Apat sebagai bentuk bakti dan penghormatan dalam upacara keagamaan. Dengan gerakan yang penuh kelembutan, tarian ini biasanya ditarikan pada malam hari dalam suasana khusyuk. Diiringi alunan gamelan yang lembut dan syahdu, membawa vibrasi spiritual bagi masyarakat yang hadir. Dilanjutkan baris tamiang atau baris lingsir yang dipersembahkan oleh para lanang penglingsir Ulu Apat yang melambangkan keberanian dan kesiapan para prajurit dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan desa. Tamiang yang berarti perisai menjadi simbol perlindungan bagi kesatria yang bertugas menjaga kesucian upacara. Dengan gerakan yang gagah dan penuh semangat, para penari mencerminkan jiwa kepahlawanan dan kesiapan dalam mengabdi. Selanjutnya hadir di tengah-tengah kita
sebagai tempat memohon kemakmuran di desa Melingi Telon. Rakyat ini dimeriahkan dengan iringan adi merdaba yang di dalamnya terdiri dari alat musik tradisional yang dikombinasi dengan alat musik modern. Tersebutlah sebuah desa yang berada di ujung selatan Kecamatan Payaman yang sekarang disebut Desa Melingi Telon. Pada suatu ketika, para masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani sedang riang gembira serta penuh canda tawa dalam menjalankan kewajiban. Tidak disadari, kedatangan para dedemit menyebabkan canda tawa itu seketika hilang. Digantikan rasa sakit dan ketakutan yang mendalam. Kedatangan para dedemit mengganggu pekerjaan para petani. Sehingga para petani terpental dan jatuh. Kedatangan Resi Markandeya dari Pura Payaman Agung dan Pura Gunung Lebah seakan-akan membuka cahaya untuk menyelamatkan masyarakat dari kegelapan. Resi Markandeya melakukan meditasi dan berhati mengobati para petani yang kesakitan. Sehingga para petani tersebut memutuskan menjadi pengikut Resi Markandeya. Resi Markandeya dengan kekuatan Adnyana, beliau mampu menundukkan para dedemit yang berada di tempat keramat tersebut. Sehingga para dedemit juga memutuskan menjadi abdi beliau. Resi Markandeya kembali melanjutkan perjalanan dan melakukan yoga semedi. Seketika beliau melihat sinar pelangi dan ingin mencari tahu kebenaran pelangi tersebut. Resi Markandeya mengutus para pengikutnya untuk mendirikan pembaturan sebagai tempat pemujaan.
yang bernama Tirta Malung. Disertai keluarnya pemudi air yaitu Rakata dan ikan julid yang kini menjadi hewan yang dikeramatkan di daerah tersebut. Air ini digunakan sebagai mata air yang disucikan dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat di desa Beling Kelon. Aliran air ini mengaliri persawahan yang memudahkan para petani untuk bercocok tanam. Sehingga sawah yang dialiri oleh air tersebut diberi nama Subak Malung. Sampai sekarang, bebaturan ini dijadikan sebagai tempat pemujaan, dirawat, dijaga, dan disucikan karena dipercaya memberikan kemakmuran di desa Beling Kelon. Bebaturan ini sekarang disebut Pura Sinutan. Baik hadirin undangan, para penonton yang berbahagia, berikan tepuk tangan untuk Duta Kecamatan Payangan. Dan terlihat Wakil Gubernur Bali sudah memberikan hadiah uang tunai yang sudah dijanjikan tadi kepada koordinator dari Duta Kecamatan Payangan. Sekali lagi mohon tepuk tangan kepada Wakil Gubernur Bali.